Ya, pemirsa masih kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita masih akan berbincang nih, ngobrol soal bus listrik ya, transportasi massal perkotaan mode baru nih Pak Dilon ya, yang harus segera dimulai. Nah, kemarin saya juga sempat jalan-jalan. Oh ya? Kita Kemana tuh? Iya Pak, saya sempat datang ke depo tempat bus-bus listrik ini, kemudian ngepul ya di situ, terus ada charging station juga di situ. Nah, ini pemirsa, ini gambaran dari bus listrik. Ini Bakri Auto Parts ya, ini yang juga sudah hadir, ada 30 unit di Jakarta, seenggaknya ada 2 rute kemudian yang sudah dilayani. Ini model bus listriknya warnanya juga eye catching. Iya, luar biasa ini kalau kita lihat ya. Oke, nah kemarin saya memang juga sejak sempat awal ngobrol juga ya, tahun 2022 ya. Oke, nah memang targetnya seperti yang disampaikan Pak Dilon tadi, betul sampai 2030 PT Transjakarta menyampaikan ada 10.000 bus listrik yang diproyeksikan akan hadir untuk melayani masyarakat. Dan ini pemirsa, konsumsi energinya kemarin juga diinformasikan sebesar 1,0 kWh per kilometer. Nah, ini kalau dikonversikan ke nilai rupiah menjadi Rp1.640 per kilo, dan informasinya juga efisiensinya bisa sampai 62% kemarin pihak Transjakarta menyampaikan. Iya, jadi dibandingkan memang dengan konsumsi BBM atau solar, ini rata-rata dari bus konvensional yang saat ini, justru memang penggunaan energi dari bus listrik ini jauh lebih efisien ya Ken ya, jadi sebesar sekitar 36%. Kalau memang bus Transjakarta menggunakan BBM solar dengan harga subsidi 5.150 per liter. Oke, sudah ada 30 saat ini yang sudah mengaspal begitu ya di jalanan ibu kota. Ya. Kalau Anda lihat pemirsa, melayani rutenya Senen Blok M, kemudian Blok M Tanah Abang. Oke. Tadi sudah sempat disinggung hitung-hitungannya ya Pak, ini kalau urusannya ke masyarakat, ini hitung-hitungannya nih juga menjadi pertanyaan nih Pak Dilon. Ya, jadi gini, dan memang inilah kenapa program bus listrik itu bisa dimulai oleh Transjakarta, karena Transjakarta pola keuangannya ya antara masyarakat pengguna, operator dan pihak pengelola Transjakarta dan Pemprov DKI Jakarta sebagai induknya Transjakarta ini sudah punya skema pembiayaan yang sudah sangat baik. Jadi gini, yang tadi disampaikan kan tiket kepada penumpang tuh 3.500. Bahkan sebenarnya sebelum jam 7 pagi itu masih 2.500 loh. Mungkin kita aja jarang bangun pagi. Kurang pagi loh. Tapi 2.500 masih ada jam 6 sampai dengan jam 7. Nah, lalu karena itu kan biaya yang dibebankan ke pengguna ya. Sedangkan biaya operasional operator itu 100% tanggung oleh pemerintah. Makanya disebut kadang-kadang kalau Kementerian Perhubungan menyebutnya dengan by the service, karena apa? Pelayanannya si operator itu dibeli oleh pemerintah, ya. Lalu pendapatan tiket itu juga ditampung oleh pemerintah. Selisihnya yaitu yang disebut dengan subsidi. Nah, jadi itulah kurang lebih mekanismenya. Nah, artinya ada kehadiran pemerintah ya dalam bentuk secara fiskal gitu dalam menghadirkan layanan bus itu sebelum listrik. Nah, sekarang dengan listrik gimana? Kita tahu karena namanya barang baru ya, barang elektronik baru pasti lebih mahal kan. Kita dulu beli laptop mungkin 10 tahun yang lalu lebih mahal daripada beli laptop sekarang. Handphone pun begitu, demikian gitu ya. Jadi kita betul sekarang mahal ya, tapi kita yakin kedepannya akan lebih murah karena benchmarknya dengan produk-produk elektronik lainnya gitu. Nah, tapi biaya operasionalnya per kilometernya tadi seperti disampaikan itu sebenarnya lebih murah, ya karena biaya listrik lebih murah dan juga untuk maintenance spare partnya ya di bus listrik itu lebih sedikit dibanding kendaraan konvensional. Kalau yang diesel kan ada saringan inilah, saringan oli itulah, saringan terus-terusnya. Lebih banyak ya? Lebih banyak parts-nya ya, lebih banyak parts-nya. Dan terakhir getaran ya dari bus listrik itu lebih rendah. Jadi sebenarnya kerusakan dari parts-parts itu sebenarnya bisa lebih rendah. Nah, jadi bahkan studi-studi menunjukkan bahwa umur dari bus listrik ini sebenarnya bisa sampai dengan lebih dari 7 tahun ya, bisa sampai 12 tahun selama baterainya masih oke. Jadi itu spare part kuncinya adalah itu tadi
hampir 70% dari harga itu adalah harga baterai. Nah, kalau harganya baterai makin rendah, akan semakin rendah sehingga nanti biaya yang dibebankan baik ke konsumen maupun ke pemerintah juga bisa diminimalisir. Nah, itu dari Pak Dilon tadi ya. Kalau Bu Faila atau Mbak Faila, kalau tadi kita dengar ya, dari secara hitung-hitungan biaya operasional atau maintenance, ini mungkin lebih ekonomis. Tapi balik lagi tuh tadi, terkait dengan ongkos tadi, hitung-hitungannya seperti apa kemudian nanti ke depan ini ngeliatnya, Mbak? Tadi sudah disinggung oleh Pak Dilon gitu. Jadi kalau memang secara hitung-hitungan total cost of ownership saat ini itu bis listrik itu lebih mahal jika dibandingkan dengan bis konvensional atau diesel. Jadi di sana kan ada biaya capex gitu. Jadi pembelian bisnya gitu itu emang 1,5 kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan diesel saat ini. Diharapkan mungkin ke depannya nanti akan lebih murah karena memang teknologi baterai itu juga belum mature dan juga masih mahal karena menggunakan baterai kan. Kemudian kalau untuk operasional itu memang jauh lebih rendah dan lebih efisien jika dibandingkan dengan bis diesel. Maintenance-nya umurnya juga lebih panjang. Sehingga ada beberapa hal yang nanti mungkin perlu disesuaikan juga seperti kontrak operator yang biasanya 7 tahun itu bisa nyampe lebih dari 10 sampai 14. Jadi nanti biaya yang harus ditanggung juga lebih murah. Satu lagi sih yang tidak kalah penting adalah charging infrastruktur gitu. Bis listrik kan juga perlu ngecharge. Itu yang sebenarnya masih jadi kendala besar gitu. Ya. Implementasi bis listrik itu tidak hanya bis saja, tetapi harus ada charging infrastruktur. Kadang itu yang lupa sih gitu. Pentingnya penyediaan infrastruktur charging infrastruktur. Jadi kalau operator sekarang itu selain dia menyediakan bis, procure bis, juga harus menyediakan charging infrastruktur. Makanya biaya ownership dari bis itu akan menjadi sangat tinggi. Untuk itulah diperlukan peran pemerintah. Sebenarnya stakeholder dari penyediaan elektrifikasi bis ini itu lebih banyak gitu. Kalau dulu kita cuma beli bis dari bus manufacturer, udah habis itu udah selesai, tidak ada beli putus gitu kalau kita bisa lihat. Sekarang itu banyak sekali gitu. Jadi ada PLN gitu, penyedia energinya atau gridnya. Kemudian nanti Transjakarta. Sebenarnya juga perlu adanya keterlibatan dari Kementerian Perhubungan sebagai pemangku kebijakan, apakah sudah ada standar layak untuk jalan bis listriknya gitu. Kemudian juga Menteri ESDM yang membawahi PLN, kebijakan tentang energinya. Kemudian kalau ingin kita lakukan percepatan untuk implementasi kendaraan berbahan bakar tadi berbasis baterai listrik tadi, itu juga sebenarnya perlu adanya insentif gitu. Seperti kita lihat di negara-negara lain yang uptake-nya itu lebih cepat gitu. Contohnya ada di Cina gitu. Shenzhen, dimulai dengan kota Shenzhen itu 100% armadanya itu sudah listrik gitu. Apa yang dilakukan pemerintahnya sih gitu. Mereka pemerintah pusat itu support city yang memang sudah punya inisiatif untuk mengelektrifikasi kendaraan umumnya. Jadi ada insentif dari pemerintah untuk diberikan kepada contohnya Transjakarta. Nah, untuk ini bisa dia. Berarti memang peran dari pemerintah tentunya ini juga sangat diharapkan ya, karena tentunya bisa memberikan adanya bantuan ataupun insentif-insentif. Sudah banyak ya, ternyata contohnya di negara-negara maju begitu ya Pak Dilon. Ini satu vision yang baik, nampaknya semangatnya kobarannya harus disamakan. Banyak yang butuh disinergikan oleh banyak pihak, pemerintah dan juga stakeholder lainnya. Terima kasih Pak Haria S. Dilon dari Masyarakat Transportasi Indonesia dan juga dari ITDP, Ibu Faila Sufa sudah bergabung. Kita sudah tahu mengenai bagaimana future dari bus listrik ini, begitu banyak manfaatnya. Tentu kita harapkan nanti bisa terus dilanjutkan, bisa dipercepat, ditambah begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Dilon, Bu Faila. Terima kasih Pak Dilon, Bu Faila.